Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Tarismawati, NPM 20111000233. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi konsep dasar IPS dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-6 yang diampu oleh Bapak Baharudin MPD. Sejarah ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. 1. Sejarah lahirnya ilmu pengetahuan sosial di Indonesia atau IPS merupakan terjemahan dari studi sosial atau social studies yang mulai diterapkan dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat sejak tahun 1915 setelah Perang Dunia Pertama. Para ahli pendidikan di Amerika Serikat pada waktu itu berkesimpulan bahwa pengajaran ilmu-ilmu sosial yang diajarkan secara sendiri-sendiri dalam bentuk disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan lain-lain tidak akan mampu membekali para peserta didik untuk dapat mengenal dan mengerti masalah sosial yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, diintroduksikannya social studies yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan. Yang kedua, pendidikan IPS pada tahun 1945 hingga 1964. Tahun 1945 hingga 1964 di Indonesia belum begitu mengenal istilah IPS. Namun, pembelajarannya sudah mengarah pada definisi social studies. Dan kenyataannya dapat dilihat dari adanya mata pelajaran ekonomi, ajaran sejarah, geografi, civics, koperasi yang disampaikan terpisah di SD dan mata pembelajaran ekonomi, sosiologi, dan antropologi di SMP. Yang ketiga, pendidikan IPS dalam kurikulum 1964 dan 1968. Dalam kurikulum 1945 ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia. Pendekatan tersebut bersifat korelatif, sehingga ada mata pelajaran yang terdiri atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, civics. Pada tahun 1964 juga ada perubahan, ditandatangani adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai orientasi saat itu. Mulai diperkenalkan pendidikan kewarganegaraan karena pendidikan kemasyarakatan berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, pendidikan IPS dalam kurikulum 1994. Yang pertama, IPS terpadu di kelas 3 sampai dengan kelas 6, sedangkan untuk kelas 1 dan 2 tidak eksplisit atau berdiri sendiri. Untuk IPS SD, materi pembelajaran dibagi atas 2 bagian, yakni materi sejarah dan materi pengetahuan sosial. Yang kedua, IPS untuk SMP bersifat konfederasi yang mencangkup mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Yang ketiga, IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah, hampir mirip dengan social studies, tetapi merupakan bagian ilmu pengetahuan sosial. Yang kelima, pendidikan IPS dalam Kemendikbud. Memasuki abad 21, perubahan terjadi dalam sistem pendidikan di Indonesia, yaitu dengan bergulirnya gagasan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada tahun 2003, disahkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 32 UU SIS Diknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dengan dasar dan menengah. Bahan kajian IPS antara lain ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal tersebut
untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan menganalisis kondisi sosial masyarakat. Yang selanjutnya, kaitan antara ilmu pengetahuan sosial dan ilmu-ilmu sosial, kesamaan serta perbedaan. Yang pertama, pengertian ilmu sosial. Secara etimologi, ilmu sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu social science. Kata sosial berarti sosial, sedangkan kata science bermakna ilmu. Dengan demikian, secara literal, social science mempunyai makna ilmu sosial, sedangkan secara terminologi sampai saat ini belum terdapat kesatuan pendapat dan rumusan yang jelas di antara para ahli berkenaan dengan batasan atau pengertian social science atau ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, pengertian IPS. IPS adalah pembelajaran atau bidang yang merupakan fusi atau panduan dan integrasi ilmu-ilmu sosial yang dikemas dengan materi yang sederhana, menarik, mudah dimengerti dan dipelajari untuk tujuan instruksional di sekolah. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Menurut Edgar B. Wesley, Mukminan, DKK 2002, persamaan antara social studies dengan social science terletak pada sasarannya, yakni sama-sama menjadikan manusia sebagai sasaran atau objek kajian manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun perbedaan antara ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial terletak pada tujuannya masing-masing. Yang keempat, hubungan IPS dengan ilmu-ilmu sosial. Hubungan IPS dan ilmu-ilmu sosial dapat dipahami dengan lebih jelas berdasarkan konsep dasar dan generalisasi IPS yang dikembangkan. IPS merupakan fusi dari beberapa disiplin ilmu sosial. IPS merupakan kajian atau bidang studi yang mengambil fakta, konsep, dan generalisasi dari ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan dan dikemas secara menarik untuk keperluan pendidikan. IPS berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial yang meliputi geografi, ekonomi, politik, sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, sosial, dan hukum. Yang selanjutnya, struktur pengetahuan dalam pemahaman materi IPS, yaitu konsep, fakta, dan generalisasi. Yang pertama, fakta. Fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi dan terjamin kebenarannya, atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Yang kedua, konsep. Konsep adalah suatu kesepakatan bersama untuk penamaan sesuatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dan memecahkan masalah. 3. Generalisasi. Suneke 1988 mengemukakan bahwa generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat konsep. Generalisasi menghubungkan beberapa konsep sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu pola hubungan yang bermakna dan menggambarkan hal yang lebih luas. Artinya, dalam pemikiran kita terbentuk pola-pola hubungan bermakna yang lebih luas. Dejojo Suradisatra 1991 atau 1992 menurut Rushid Sumaja 1980, generalisasi adalah hubungan dua konsep atau lebih dalam bentuk kalimat lengkap yang merupakan pernyataan deklaratif dan dapat dijadikan suatu prinsip atau ketentuan dalam IPS. Yang keempat, teori. Sebuah teori adalah sepasang proporsi yang berhubungan dan menerangkan hubungan antara beberapa generalis. Yang selanjutnya yaitu struktur pengetahuan dalam pemahaman materi ilmu sejarah, biografi, dan ekonomi. 1. Konsep-konsep ilmu sosial. Sejarah adalah ilmu yang mengkaji kisah perbuatan-perbuatan manusia pada zaman lampau dan masa sekarang. Unsur pokoknya adalah manusia, ruang, dan waktu. Sifat objek adalah perbuatan, peristiwa terpilih yang mempunyai arti bagi manusia, sedangkan sumber bahan adalah bahan tertulis dan bahan tidak tertulis. Konsep pokok atau main konsep seperti perubahan,
kontinuitas waktu, dan lain-lain. 2. Konsep geografi. Geografi adalah suatu studi tentang hubungan kekurangan meliputi aspek-aspek fisik, biotik, dan sosial, tetapi dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu lain karena geografi memusatkan perhatian atau studinya pada penyebaran atau distribusi, gejala atau fenomena, serta hubungan dengan gejala-gejala dengan tempat atau ruang. Contoh konsep-konsep geografi antara lain distribusi, ruang, lokasi, wilayah, bentang alam, sumber alam, lingkungan hidup, globalisasi, penduduk, sungai, laut, gunung, dan lain sebagainya. 3. Konsep ekonomi dan koperasi. Ekonomi adalah suatu pelajaran tentang bagaimana orang dan masyarakat memilih tanpa uang memperkerjakan sumber-sumber produksi yang langka untuk menghasilkan bermacam-macam barang sepanjang waktu dan mendistribusikannya untuk konsumsi sekarang dan yang akan datang. Di antara berbagai macam orang dan golongan masyarakat, Paul Samuelson, sedangkan menurut Robert L. Heibonner, ekonomi adalah mempelajari bagaimana orang memecahkan tantangan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu struktur pengetahuan dalam pemahaman materi konsep politik atau pemerintahan, sosial, dan antropologi. Yang pertama, konsep politik atau pemerintahan. Isi dan ruang lingkupnya adalah pendidikan kewarganegaraan dan sebagian mengambil bagian dari ilmu politik yaitu bagian demokrasi politiknya. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Selo SDKK 1984, sosiologi adalah yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Sulaiman Suemardi 1984, sedangkan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam hubungan kelompok. Yang ketiga, antropologi. Antropologi adalah the study of meaning. Hubble 1976, maka sesungguhnya manusia dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sebagai makhluk manusia dan sebagai makhluk budaya. Kedua aspek tersebut yang dikemukakan di atas, maka antropologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama antropologi fisik. Antropologi fisik adalah mempelajari sifat-sifat karakteristik biologis dari manusia yang tertua mendiami bumi ini sampai kepada yang termuda. Yang kedua, antropologi budaya. Antropologi budaya adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat karakteristik tingkah laku manusia itu sendiri sebagai hasil budi dan dayanya atau kebudayaannya, baik masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Hubble 1976. Antropologi budaya dibagi atas subbagian yaitu arkeologi, etnografi, etnologi, antropologi sosial, dan linguistik.